Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali warqna bi bahril wahdati fi kulli halin ta'ima wa sa'ati ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadhra musilatinil hadratil aliyah amma ba'd. Nun sewu kepangkuan hadratul mukarram Bayi Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alli salawat wahidiyah qadasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita derei, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarramah Bahnya Ummul Wahidin yang senantiasa kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid yang senantiasa kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang senantiasa kita muliakan. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para masyayikh, asatid wal asatidah yang kami muliakan. Yang terhormat para bapak pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan. Segenap personil Jamaah Wahidiyah berbagai tingkatan yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujahadah Nisusanah Kabupaten Gresik yang kami muliakan. Para remaja yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayangi. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Tak lupa kepada pembawa acara yang kami taati. Izinkanlah di dalam hal memanjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan salawat salam kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan para ahbabillah, para awliyaillah, khususnya kepangkuan beliau Ghauthu hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada pembicara yang terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami matur, izinkanlah kami mohon dukungan doa restu, terutama kepangkuan hadratul mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini nanti senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala,
mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pancaran nadrah beliau ghawthu hadha zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Terima kasih hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri, mensukseskan acara Mujahadah Nisfu Sanah Kabupaten Gresik. Sejenak kita tinggalkan rumah mewah, mungkin ruangan ber-AC, mungkin tempat tidur yang empuk, selimut yang tebal, dan semuanya duduk di tempat yang sama dengan satu tujuan, mujahadah dalam rangka doa bersama untuk kesejahteraan bangsa negara Indonesia tercinta ini. Karena acara yang mulia pada malam hari ini berharap besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah sekali lagi kita menata niat dalam hati kita. Kehadiran kita di majelis ini semata-mata derek perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala lillah. Dan mari kita dasari di dalam hati kita, kita merasa kehadiran kita di majelis ini semata-mata bifadlillah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala billah. Dan niat itu mari kita sempurnakan di dalam hati kita yang paling dalam. Kehadiran kita di majelis ini semata-mata mengikuti tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrasul, dan merasa di dalam hati kita apa yang kita dapatkan pada malam hari ini semata-mata karena jasa-jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir-rasul. Lillah billah, lirrasul birrasul. Jika kita jadikan ruh dalam acara pada malam hari ini, maka setelah pulangnya dari tempat ini, kita yakin akan ada peningkatan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berbanding lurus kesejahteraan akan diperoleh, kesejahteraan lahiriah, kesejahteraan batiniah. Sejahtera lahir dan batin adalah keinginan dasar semua manusia. Intinya kita berharap setelah pulang dari majelis ini semakin baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, dan juga akhlak kita kepada lingkungan di mana kita berada, baik itu makhluk hidup yang bernafas ataupun makhluk hidup berupa tanaman, tumbuhan, tanah tempat kita tinggal ini. Semakin bagus akhlak kita, maka kita akan memperoleh ketenangan hidup di dunia, dan inilah yang sesungguhnya surga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dibentangkan mulai dari Sabang sampai Merauke untuk kita tempati sebagai sarana beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesempurnaan nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima pada malam hari ini
Mari sejenak kita muhasabah. 17 Agustus adalah peristiwa penting sebagai bagian dari bangsa Indonesia, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin pelajar yang mulai duduk dari tingkat PAUD bahkan sampai perguruan tinggi, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diperoleh begitu saja. Banyak pengorbanan, harta, benda, jiwa, bahkan nyawa. Darah dicurahkan demi pengorbanan kemerdekaan Indonesia. Maka anugerah Allah yang terindah yang diberikan kepada bumi Indonesia ini akan bisa lestari jika kita sebagai pengamal wahidiyah sekaligus bagian dari rakyat Indonesia mampu mensyukurinya. Mensyukuri nikmat tersebut berarti kemerdekaan ini kita jadikan sarana sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemerdekaan yang kita peroleh tidak berhenti perjuangan sampai di sini. Kalau dulu berjuang mengangkat senjata, musuhnya jelas, 340 tahun dijajah oleh Belanda, diteruskan oleh Jepang, akhirnya penderitaan para pejuang kita luar biasa dan kita yang menikmati hari ini. Maka perjuangan yang telah diwariskan oleh para syuhada, para pahlawan yang rela gugur di medan pertempuran, tetap harus kita pertahankan dan harus kita teruskan. Namun perjuangan berbeda pada masa lampau dengan masa kini. Kita diberikan suatu wadah perjuangan yang namanya perjuangan wahidiyah. Perjuangan wahidiyah adalah berjuang dengan sholawat wahidiyah dan ajarannya, agar diri kita pribadi, termasuk di dalamnya adalah keluarga kita, umat dan masyarakat, mudah-mudahan secepat kilat sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ada sebuah kisah ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kundur dari medan perang. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Beliau dawuh kepada para sahabat, kita baru pulang dari peperangan kecil dan akan menuju kepada peperangan yang besar. Wa ma jihadul akbar, apa perang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nafsu adalah salah satu bagian dari manusia yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan nafsu itu manusia bisa meraih segala cita-cita yang diinginkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dawuh Sayyidina Nabi Yusuf alaihi salam yang terukir di dalam Al-Quranul Karim, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan diriku dikuasai oleh nafsuku. Jadi pada dasarnya keinginan atau nafsu manusia itu mengajak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kata kecuali inilah, maka terbentang jalan luas untuk memilih dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang baik
ada jalan yang sesat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilih. Jika nafsu kita, keinginan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengikuti tuntunan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, jalan yang ditempuh dan disempurnakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus jalan yang ditempuh oleh para salafus solihin, para alim ulama, terutama beliau Ghauthu hadzal zaman radhiyallahu an, telah menuntun arah keinginan kita supaya senantiasa sadar kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena beratnya tantangan yang kita hadapi, supaya keinginan nafsu ini selaras dengan apa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keinginan ini sebagai kendaraan. Karena kita bukan malaikat, keinginan ini selaras dengan tujuan Allah menciptakan, maka harus kita usahakan. Itulah yang disebut dengan perjuangan. Perjuangan melawan hawa nafsu tidak akan pernah berakhir. Perjuangan melawan hawa nafsu supaya nafsu kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah menyeru melalui Al-Quranul Karim, menyeru melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah akan memanggil seruan itu, mendatangi seruan itu seraya mengatakan, qalu sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya taati. Apa yang kita dengar kemudian kita tindak lanjuti dengan penuh ketaatan dan kesabaran, semua itu tidak lepas karena pengendali yang ada di dalam hati kita. Jiwa inilah, hati inilah yang menjadi motor penggerak. Maka ketika hati kita senantiasa dituntun oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemauan-kemauan yang selaras dengan apa yang ditujukan Allah menciptakan nafsu itu, maka akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun hadirin hadirat, jika keinginan hawa nafsu kita ini jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dampak yang kita rasakan pertama adalah hilangnya ketenangan dalam hati kita, hilangnya ketentraman dalam hidup kita. Salah satu contoh, kita inginkan rumah mewah dengan fasilitasnya yang lengkap. Ketika apa yang sudah kita peroleh ternyata tidak mampu kita jadikan kendaraan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru rumah yang mewah dengan segala fasilitasnya itu akan memenjarakan kita, bahkan menjadikan jarak kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, secara naluriah, secara manusiawi, memang kita dihiasi kesenangan, kecintaan kepada dunia beserta isinya, termasuk di dalamnya kecintaan kepada lawan jenis, harta yang banyak berupa kendaraan yang mewah, sawah yang banyak, kemudian binatang ternak, kemudian emas, perak. Namun Allah menegaskan, dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Tempat kembali kita kepada Allah jangan menunggu mati. Tempat kembali kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sebenarnya itu merupakan sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau alaihi salawat wahidiyah memberikan
sebuah lambang perjuangan. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fafirru ilallah, larilah, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita berpacu dengan waktu. Ingat hadirin hadirat, waktu terus berlalu. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, besok masih angan-angan dan harapan kita. Masa yang sudah kita torehkan, masa lalu kita, mungkin banyak catatan hitam, atau mungkin banyak catatan emas yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung besok di yaumul qiyamah. Maka hari ini mari kita sempurnakan catatan yang sudah kita buat di dalam buku amal kita. Padahal kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh, wa inna alaikum lahafidin, di antaramu ada malaikat penjaga, kiroman, malaikat yang mulia, katibin, terus mencatat apa yang kita lakukan. Barang sedetik pun tidak akan terlewat, semuanya dicatat oleh malaikat yang mulia. Dan hari ini sekali lagi Allah berikan kesempatan kita, kesempatan untuk mengisi umur kita, kesempatan untuk memanfaatkan usia kita DP-DP di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nirakati bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia perlu cahaya doa orang-orang yang ikhlas demi kesejahteraan, demi kemakmuran, demi keadilan. Dan itu tertuang di dalam rangkaian sholawat wahidiyah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di negeri ini, negeri Indonesia ini. Ini adalah cita-cita yang mulia yang diharapkan oleh beliau mulai sholawat wahidiyah, supaya pengamal wahidiyah punya andil besar dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai hari ini. Wujudnya panjenengan keroyo-royo meninggalkan daerahnya masing-masing dengan satu tujuan, nirakati dirinya sendiri, tirakat untuk keluarganya, tetangganya, umat masyarakatnya, bangsa dan negara, bahkan seluruh makhluk pada umumnya. Mudah-mudahan secepat kilat sadar mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mayoritas ini sudah diprediksi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum niyamun, sesungguhnya manusia sebenarnya tidur. Pada dasarnya manusia telah diprediksi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan tidur. Betul, jasadnya sepertinya terjaga. Yang dimaksud tidur di sini adalah hatinya. Hatinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang yang beriman hanya dengan mengingat Allah lah hatinya akan tenang. Indonesia adalah belahan surga yang diberikan Allah untuk rakyatnya. Ketika di negara yang lain ingin beribadah harus berhadapan dengan hujan peluru, di negara yang lain ingin beribadah tenang-tenang berhadapan dengan kelaparan, kehausan, kekeringan. Bahkan sebagian dari kita di negara yang lain mencari rezeki untuk keluarganya, ketika sholat harus berdiri. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita untuk mengerjakan ibadah harus mencuri waktu. Alhamdulillah hadirin hadirat, ini adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Tongkat dan batu jadi tanaman, untaian jamrut katulistiwa terbentang untuk kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Rahmat Allah yang tiada terhingga ini mari kita jaga. Bumi Indonesia ini kita jadikan tempat kita untuk menanam sebanyak-banyaknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, hadirin hadirat. Dunia ini adalah tempatnya, ladangnya akhirat. Kanjeng Nabi ngemutakan, mengingatkan kepada kita semuanya, kun
Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang merantau. Kamu boleh membangun rumah yang megah, kamu boleh menempati istana-istanamu, tapi ingat, suatu saat kamu akan melanjutkan perjalanan yang jauh. Saking jauhnya banyak bekal yang harus kita bawa, saking banyaknya bekal yang harus kita bawa, Allah begitu murahnya melipat gandakan amal ibadah kita. Hadirin hadirat, Manja'a bil hasanatin, barang siapa datang dengan satu kebaikan, falahu asru amthaliha, Allah balas 10 kali kebaikan. Barang siapa membaca sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja, maka akan dapat 10 kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diampuni 10 dosa-dosanya. Hadirin hadirat, akan ditingkatkan 10 derajatnya di sisi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru sekali. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita cermati rangkaian sholawat wahidiyah. Sholawat yang pertama, kita dituntun oleh beliau Mbah Yai dengan membaca sholawat tauhid. Allahumma ya wahidu, ya Tuhan yang maha satu, ya ahadu, ya Tuhan yang maha esa. Sholli, sampaikanlah sholawat, wasallim, dan sampaikanlah salam ala Sayyidina Muhammad, kepada pemimpin kami Kanjeng Nabi Muhammad. Fi kulli lamhatin, sebanyak berkedipnya mata, sebanyak berkedipnya mata, sholawat yang kita minta untuk Rasulullah. Maka kalau kita lihat makhluk ciptaan Allah, kalau punya nyawa pasti berkedip. Hadirin hadirat, jika Allah kabulkan salawat kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebanyak itu kebaikan akan kita terima. Hadirin hadirat, wa nafasim, sebanyak naik turunnya nafas. Kita tidak bisa menghitung sebanyak apa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernafas di muka bumi ini. Sebanyak itu pula sholawat salam kita sanjungkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaikannya pun akan kembali kepada kita. Bi'adati ma'lumat, sebanyak bilangan yang Allah maha mengetahui. Ketika kita diajarkan ilmu matematika, bilangan apapun, sebanyak apapun, ketika dibagi dengan bilangan 0, maka hasilnya tidak terhingga. Kita diajarkan sebanyak bilangan yang kita lakukan, bahkan kita mungkin tidak bisa menghitung. Kalau kita niati lillah, semata-mata karena Allah, billah, lillah karena Allah, billah karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapati hasil yang tidak terhingga. Hadirin hadirat, wa fuyudatihi, sebanyak kelimpahan pemberian. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah diberi oleh Allah. Bahkan pemberian Allah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu lebih-lebih mensyukurinya. Hadirin hadirat, jika ranting di dunia ini untuk menulis ilmunya Allah, kemudian tintanya adalah lautan yang ada di bumi ini, maka ilmunya Allah tidak habis. Ketika kita memasukkan jarum di lautan, air yang menempel di ujung jarum itulah rahmat Allah yang diberikan ke semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sedangkan yang tersisa di lautan itu akan disempurnakan, diberikan besok di yaumul qiyamah. Hadirin hadirin, jika sholawat yang kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak kelimpahan pemberian, maka jika Allah berkenan membalasnya, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, karena rahmatnya tercurah untuk kita semuanya. Wa amdadih, sebanyak kelestarian pemeliharaannya. Hadirin hadirat, tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini yang tidak dipelihara oleh Allah.
yang tidak dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholawat salam yang kita sanjungkan untuk Rasulullah sebanyak itu hadirin hadirat, maka hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui balasan buat panjenengan semuanya hadirin hadirat. Kita tidak akan mampu menembak anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Negerinya regemah ripah loh Jinawi, tauhidnya subur makmur di akhir zaman ini, diberikan kemudahan untuk menerapkan iman tauhid, akidah yang benar, bersyariat yang benar hadirin hadirat. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita semuanya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi hadirin hadirat, karena hati kita sering tertidur hadirin hadirat, maka kita kadang menafikan nikmat Allah. Kita masih mencari kesempurnaan nikmat Allah yang lain, sehingga tanpa sengaja hadirin hadirat kita mengungkit-ungkit nikmat Allah yang belum sempurna, yang mana yang belum aku terima, sehingga kita menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mampu mensyukuri, Allah akan menambah nikmat itu. Namun jika kita tidak mau bersyukur atas anugerah yang kita terima yang luar biasa ini hadirin hadirat, maka sungguh azab Allah sangat pedih hadirin hadirat. Azab Allah di dunia akan ditimpakan bukan hukuman fisik yang berat hadirin hadirat, tapi azab Allah akan ditimpakan kepada manusia ketika Allah mengambil kesempatan untuk mendekat kepadanya hadirin hadirat, kesempatan untuk mengingatnya, kesempatan untuk mengagungkannya, kesempatan untuk menyebut asmanya yang mulia. Itu azab terbesar dalam hidup kita hadirin hadirat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerajaan Allah di langit, di bumi adalah milik Allah. Semuanya diserahkan bulat-bulat untuk kita, sebagai kendaraan kita untuk beribadah, mengabdikan diri kepadanya, sebagai sarana untuk bertakbir, bertasbih, mengagungkan asmanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, panjenengan pirsani, ketika panjenengan lihat tanah liat yang ada di depan panjenengan, mungkin ketika bercampur lumpur, baju kita yang kotor, yang putih itu kita sudah risih hadirin hadirat. Hati kita nun sewu, Allah ciptakan itu laksana mutiara yang berkilau. Dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kamu percaya kalau aku ini Tuhanmu? Kita menjawab hadirin hadirat, nggih Gusti, kula bersaksi bilih panjenengan pangeran kawula. Tapi ternyata hati kita tercoreng-coreng karena dosa-dosa kita hadirin hadirat. Dosa-dosa yang mungkin tidak terasa, dosa kepada ayah bunda, dosa kepada anak-anak, dosa kepada tetangga, dosa tangan, telinga, mungkin kaki yang belum sempat kita tobati, yang membuat hati kita buta hadirin hadirat. Oleh karena itu, kesempatan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menunduk penuh tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat jenis kelaminnya, Allah tidak melihat pangkatnya, bajunya, hartanya. Yang dilihat Allah adalah hati panjenengan masing-masing hadirin hadirat. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita penuh sesak dengan dunia beserta isinya, sehingga Allah terlupakan begitu saja hadirin hadirat. Padahal Allah menanti di setiap saat, setiap detiknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah aku Allah pagi dan petang. Allah ingin diingat
karena Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang memberikan rizki kita, Allah lah tempat bergantung segala urusan kita, bersandar kita, bahkan Allah lah tempat kembali kita. Jika nanti kita benar-benar dipanggil, kesempatan kita di dunia habis, sedangkan hati kita ini masih tercoreng dengan dosa dan noda, hadirin hadirat, maka kita akan mendapati orang-orang yang celaka dan menyesal, hadirin hadirat. Menyesal di dunia tidak mengapa, tapi penyesalan di alam akhirat tidak ada gunanya, hadirin hadirat. Jangankan kita menanti masuk ke alam kubur, hadirin hadirat, ketika malakul rahmat, malaikat pembagi rizki mendatangi orang yang nazak, kemudian malaikat tadi memberikan tahu, wahai fulan, rezekimu dari barat ke timur, selatan, utara aku cari sudah tidak ada. Itu tanda-tandanya ajal kita semakin dekat, hadirin hadirat. Likulli ummatin ajal, masing-masing dari manusia itu ada kepastian, ada waktu ajalnya. Ketika datang tidak bisa dimajukan, bahkan diundurkan, hadirin hadirat. Penyesalan tiada terkira. Banyak sudah nasihat untuk kita, kemana ayah bunda kita, kemana mungkin anak kita, sanak famili kita, semuanya sudah berpulang ke hadratullah, hadirin hadirat. Ketika pulang, hadirin hadirat, orang-orang sudah meninggal tidak bawa apa-apa, hadirin hadirat. Ketika jenazah diantar, 3 yang mengantar, yang 2 pulang, yang 1 akan menemani sampai besok yaumul kiamah, hadirin hadirat. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarganya hanya menangis, keluarganya hanya mengantarkan sampai di peristirahatan yang terakhir. Begitu juga hartanya, hadirin hadirat, semuanya mengucapkan selamat tinggal. Begitu jabatan seseorang, hari ini kita mati, besok sudah digantikan oleh orang lain. Mungkin tinggalan kita sudah diwariskan oleh anak-anak kita, maka yang menemani kita adalah amal perbuatan kita, hadirin hadirat. Amal yang mana yang akan kita bawa sowan ke hadirat Allah, yaitu amal yang benar-benar dijiwai lillah dan billah, hadirin hadirat, lirrasul birasul. Itulah yang akan menerangi alam barzah kita. Gelap gulita, hadirin hadirat, sendiri, tidak ada temannya. Siap-siap cacing tanah akan memakan daging-daging kita ini, hadirin hadirat. Hanya orang-orang yang mempunyai qalbun salim, hati yang selamat, yang akan menemui Allah dalam keadaan salim. Salim artinya menemui zat yang salam, yang menyelamatkan. Salim yang diselamatkan, salam yang menyelamatkan. Allah akan menyambut rohnya orang-orang yang berhati salim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamatlah, selamat wahai jiwa-jiwa yang di dunianya hatinya senantiasa terpaut dengan Robnya, hatinya senantiasa munajat kepada Robnya, hatinya tidak ada kesombongan sedikit pun menantang Robnya, tersungkur sujud, tubuhnya seakan lunglai mengingat dosa-dosanya. 7 anggota badannya tersungkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keningnya, 2 tapak tangannya, 2 lututnya, 2 tapak kakinya merendah serendah mungkin mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirin hadirat, sebelum kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadapkan hati kita dengan penuh khusyuk, tawadhu, merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sowan ke pangkuan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, tetangga kita. Kita sowankan mohon syafaat ke pangkuan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan para jamaah haji, hadirin hadirat, semuanya di sana berkumpul di tempat yang sama, di Masjid Nabawi, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di Baitullah labbaik Allahumma labbaik, di depan makam Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah memanggil sebutan yang panjenengan panggil tadi adalah kekasih Allah. Salawat panjenengan dibawa oleh para malaikat. Kemudian malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berkenan menjawab salam panjenengan. Ma hajatuka ya ummati? Apa keinginanmu? Apa kebutuhanmu wahai umatku? Mari jangan ditutup-tutupi, hadirin hadirat. Ya Rasulullah, aku ingin sadar kepada Tuhanku. Aku ingin takut, takwa, punya hati yang lemah, hati yang lembut, hati yang hanif, supaya mudah tersentuh ketika aku melakukan dosa. Untuk ingat kepadamu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rubbini wa lisali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sa'son halik. Duhai baginda Nabi, kepangkuanmu salawat salam aku haturkan. Bimbing dan didiklah diriku, sungguh aku manusia yang zalim selalu. Tiada arti diriku tanpa engkau. Jika engkau hindari aku akibat dosa-dosaku yang berlarut-larut ya Rasulullah, pasti aku akan hancur binasa. Hadirin hadirat, jika panjenengan mencintai Rasulullah, pasti banyak mengingatnya. Jika panjenengan mencintai Rasulullah, pasti ingin rindu berjumpa dengan beliau. Hadirin hadirat, jika panjenengan mencintai Rasulullah, panjenengan akan merasakan betapa besar jasa beliau untuk kita. Hadirin hadirat, wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah dawuh, sekiranya engkau berada di antara mereka Muhammad, Allah tidak akan mengadab mereka. Jika sekiranya engkau berada di antara mereka Muhammad, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saswan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saswan halika. Ketika hari tidak ada berguna harta dan benda kecuali yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang salim. Pada hari itu, ayah, yauma yafirul mar'u min akhi, kita bertemu dengan saudara kandung kita lari. Hadirin hadirat, wa ummihi, ketemu ibunya panjenengan benjing melajeng lari. Hadirin hadirat, wa abihi, ketemu bapak kandungnya lari. Wa sahibatihi, mungkin ketemu pak lek, bule, bude, sanak famili kita lari. Ternyata kita dulu datang ke dunia ini sendiri, pun akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Hadirin hadirat, hanya hati salimlah, hati yang selamatlah yang akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Hadirin hadirat, mari kita nderek di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat yang teristimewa kepada kita, sehingga terbuka kegelapan dalam hati kita.
kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang merasakan indahnya ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghul wasilah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah ketika engkau ingin sadar kepada Allah. Mari kita berwasilah ke pangkuan kekasih Allah, hadirin hadirat. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan disediakan rezeki. Oleh karena itu hadirin hadirat, para syuhada yang gugur membela negeri ini, hadirin hadirat, beliau itu hidup di sisi Allah, hadirin hadirat. Kekasih Allah terutama ghauthu hadza zaman, para ghaus itu ketika arwahnya dipanggil oleh Allah, beliau tetap berzikir, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambungkan hati kita, kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan berwasilah kepada beliau ghauthu hadzal zaman, sultanul aulia fi hadhiz zaman ini, membuka relung-relung hati kita yang keras, mungkin hati kita yang masih buta karena dosa-dosa kita, hadirin hadirat. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadhra musilatin li hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadhra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biidznillah wa'adzur ilayya sayyidi binadhra musilatin lil hadratil aliyah. Mari jamaah wahidiyah, kita kekuatan batin anugerah Allah ini kita curahkan untuk negeri tercinta ini. Gempa melanda, saling bersusulan, tanah longsor. Ini adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa lari dari peringatanku, diingatkan kok tasik pancet mawon, hadirin hadirin. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Maka di dunia hatinya ini akan dijadikan gelap gulita, hadirin hadirat. Akan diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah, hidup di belahan surganya Allah tapi kirang syukurnya datang Gusti Allah, hadirin. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, benjeng ten akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta, hadirin hadirat. Ya Sayyidi, ya ayyuhal ghauthu, ya Sayyidi, ya ayyuhal, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghauthu, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghauthu, ya Sayyidi, ya ayyuhal ghauthu. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir saya ngemis datang panjenengan
Tetesan air mata panjenengan bukti panjenengan adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngemis datang panjenengan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat. Mudah-mudahan secepat kilat kembali mengabdikan diri pada Allah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa ja'alil anamah musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tawadin qarib walif bainana ya Rabbana. Ibu donga panjenengan kados dongane Rasul mandi, Bu. Panjenengan mular nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan emut putra putri wayah panjenengan niki sak mangke gesang wonten alam ingkang canggih teknologi. Seandainya kita tidak bisa mengarahkan hati mereka, itu adalah bencana bagi kita semuanya. Hadirin hadirat, kerusakan moral mental para remaja, anak-anak kita diambang kehancuran. Monggo sarang-sarang nangis datang Gusti Allah. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati ya Rabbana ya sirif tawadin qari walif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafil umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwahdina qarib wali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya kami cukupi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa. Wa minal ghauthi an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.